Anda berdiri di depan banyak orang, jantung rasanya mau copot, terus Anda mikir, aduh, coba aja tadi gua latihan pernafasan lebih lama. Nah, gimana kalau saya kasih tahu, menaklukkan demam panggung itu sama sekali bukan soal latihan napas. Ini 100% soal psikologi. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah strategi public speaking yang mungkin terdengar nggak biasa, tapi jujur aja, luar biasa efektif. Kita mengambil insight dari komika dan pembicara kawakan Panji Pragiwaksono. Oke, langsung aja kita mulai. Kita bakal ngebahas mitos dan realita public speaking, ngelihat seberapa kuat sebuah personal branding, gimana cara nemuin gaya bicara Anda sendiri, taktik menghadapi berbagai macam audiens, dan pastinya teknik jitu buat menguasai suasana panggung. Bagian 1. Mitos realita public speaking. Kenapa sih kita harus dengerin pendekatan ini? Ya, kita harus lihat siapa yang merumuskannya. Panji Pragiwaksono, beliau ini udah makan asam garam di hampir semua spektrum public speaking. Dari siaran radio, TV, stand-up komedi, sampai panggung politik pun udah dia jajal. Jadi pengalaman panjang inilah yang bikin pendekatannya benar-benar teruji di lapangan. Nah, ini dia, tesis utama dari pembahasan kita. Coba deh lupain sejenak soal keharusan punya suara bass yang berat atau artikulasi yang super sempurna. Aturan emasnya tuh gini, public speaking itu 80% psikologis dan cuma 20% teknis. Percaya nggak percaya? Akar dari semua rasa takut atau demam panggung pas Anda pegang mic itu, ujung-ujungnya cuma satu, takut ditolak sama audiens. Kalau Anda pernah ikut kelas public speaking tradisional, pasti sering banget disuruh ngelakuin latihan teknis. Kayak humming, senam wajah-wajah singa, atau pernapasan diafragma yang sering dibilang napas anjing itu loh, biar napasnya panjang. Nggak salah sih, itu memang ngebantu artikulasi, tapi ini cuma bagian dari yang 20% tadi. Posisinya tuh benar-benar sekunder. Punya vokal sekelas penyanyi seriosa pun nggak akan ada gunanya kalau mental Anda keburu ciut gara-gara takut dinilai sama orang. Lanjut ke bagian 2, kekuatan sebuah personal branding. Gini, ada satu fakta pahit yang harus kita terima. Detik pertama Anda melangkah ke atas panggung, audiens itu secara otomatis dan nggak sadar udah langsung menilai Anda. Bahkan sebelum Anda ngomong sepatah kata pun. Yang bikin menarik adalah hitung-hitungan di balik penilaian audiens ini. Secara natural, otak manusia itu selalu nyari kesimpulan. Pas ngelihat Anda, insting mereka langsung memproses 50% informasi dari fisik. Pakaian Anda, postur Anda pas berdiri, raut wajah. Terus, 50% sisanya dari mana? Nah, ini dia. Mereka bakal ngisi kekosongan itu pakai asumsi mereka sendiri. Dan disinilah letak bahayanya kalau Anda datang tanpa persiapan yang matang. Biar kebayang bahayanya ngebiarin audiens berasumsi, coba kita ingat-ingat lagi analogi brand laptop Acer zaman dulu. Dulu tuh, niat brand Acer sebenarnya pengen jadi teknologi canggih buat anak muda kreatif tapi yang budgetnya pas-pasan. Tapi realitanya gimana? Persepsi yang nyebar di masyarakat malah plesetan. Acer itu singkatan dari agak cepat rusak. Astaga kan, ini jadi bukti nyata kalau ngebiarin audiens nebak-nebak siapa Anda itu berbahaya banget. Anda sendirilah yang harus secara aktif memproyeksikan identitas tersebut. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita harus ngambil kendali atas persepsi itu lewat personal branding. Definisinya tuh gampang banget tapi luar biasa kuat. Ini adalah tindakan sengaja ngasih tahu dunia siapa Anda sebenarnya, biar Anda bisa dapat peluang yang Anda mau. Di sumber materi kita ada cerita keren soal ini. Bayangin, ada satu orang yang ngefans berat sama band Oasis. Saking cintanya, dia terus-terusan ngomongin Oasis ke semua orang di sekitarnya. Terus, pas ada kenalannya yang kelebihan tiket nonton konser reuni Oasis di Australia, coba tebak siapa yang ditelepon duluan. Ya pasti si fans berat tadi, dia dapat tiket dan terbang gratis, murni karena dia memproyeksikan brandnya dengan sangat jelas. Sekarang pertanyaannya saya balikin ke Anda nih. Peluang karir atau hidup seperti apa sih yang sebenarnya pengen Anda kejar? Pengen jadi creative director atau pengen dikenal sebagai pakar di bidang Anda? Kalau iya, Anda harus bangun jembatannya dari sekarang. Mulailah ngomongin dan tunjukin identitas itu hari ini juga. Jadi pas peluang emas itu lewat, dunia udah tahu kalau Anda lah orang yang paling pas buat ngambilnya. Masuk ke bagian 3. Temukan gaya bicara sendiri. Kalau Anda udah tahu brand Anda, wah, rasanya bakal jauh lebih bebas di atas panggung. Kuncinya, rangkul diri Anda yang seutuhnya, termasuk segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang Anda punya. Dan ini pas banget buat ngejelasin kenapa banyak banget orang mundur duluan dari public speaking. Mereka mikir, aduh suara gue nggak menggelegar nih, gue nggak punya karisma sekeren Barack Obama. Tolong, buang jauh-jauh pikiran itu. Anda tuh nggak butuh suara berat yang sempurna tanpa celah. Anda cuma perlu tahu gimana cara Anda ngomong secara natural dan tampilin gaya asli itu dengan penuh percaya diri. Buktinya udah banyak banget di luar sana.
Coba lihat Pangeran Siahaan, seorang pundit olahraga top yang secara natural gaya bicaranya tuh emang agak gagap. Atau Indra Frimawan, komika stand-up yang super brilian padahal aslinya pendiam dan introvert banget. Kekurangan gaya komunikasi ini nggak bikin mereka gagal loh. Kenapa? Karena mereka sadar betul akan keunikan itu, menerimanya, dan justru ngubah apa yang orang kira sebagai cacat jadi senjata rahasia yang bikin mereka stand out di atas panggung. Bahkan nih ya, kondisi fisik pun bisa Anda setir narasinya. Ada satu cerita luar biasa tentang seorang mahasiswi yang punya kondisi skoliosis yang bikin postur tubuhnya kelihatan agak membungkuk. Dia sadar banget pas dia jalan ke depan kelas, audiens pasti langsung mikir dia ini pemalu, kaku, dan membosankan. Terus apa yang dia lakuin? Dia langsung ambil alih kendali di detik pertama. Dia buka presentasinya pakai slide gambar meme internet yang paling lucu. Begitu meme itu muncul, seisi kelas langsung ngakak dan semua asumsi negatif tadi hancur lebur seketika. Cerdas banget kan? Dia berhasil menangin psikologi audiens sejak menit pertama. Bagian 4. Taktik menghadapi berbagai audiens. Nah, setelah kita ngomongin mindset di dalam diri, sekarang kita beralih ke hal-hal yang lebih taktis buat ngebaca situasi ruangan. Ini dia pedoman taktik yang bisa langsung Anda pakai di lapangan. Secara umum, ada 4 tipe audiens. Buat audiens anak-anak, Anda harus benar-benar tulus. Insting mereka tajam banget loh kalau orang dewasa lagi acting. Kalau remaja, Anda harus bisa membaur dan jadi bagian dari circle mereka. Buat audiens dewasa, pendekatannya harus pakai akal sehat, kasih alasan logis kenapa mereka harus dengerin Anda. Nah, kalau bapak-bapak, ini yang seru. Anda harus ekstra rendah hati. Kalau Anda udah pegang rumus ini, ngadepin audiens yang paling kelihatan seram sekalipun bakal jauh lebih gampang diprediksi. Mari kita kulik sedikit lebih dalam. Buat ngadepin remaja, kayak anak SMP atau SMA, Anda harus tahu kalau sifat dasar mereka itu sangat komunal, alias bergerombol. Cara paling cepat buat ngambil hati mereka itu bukan pakai materi yang kaku dan formal. Triknya, datanglah lebih awal ke lokasi. Cari bocoran siapa nama guru yang paling killer, siapa anak paling populer seangkatan, atau bahkan nama ibu kantin langganan mereka. Pakai info-info lokal itu pas Anda pertama kali nyapa mereka. Begitu mereka dengar nama yang familiar, wah mereka bakal mikir, wah asik nih orang, satu server sama kita. Dan boom, atensi mereka sepenuhnya jadi milik Anda. Beda lagi ceritanya kalau audiensnya bapak-bapak, apalagi figur senior atau pejabat. Logikanya benar-benar beda jauh. Pakai logika murni seringkali nggak mempan. Yang paling penting di sini adalah kerendahan hati yang ekstra. Panji pernah cerita pengalamannya pas harus stand up di acara turun minum nonton bareng Piala Dunia, yang penontonnya tuh petinggi-petinggi perusahaan. Secara logika, siapa coba yang mau dengerin lawakan pas lagi tegang nonton bola? Jadi dia buka penampilannya dengan kalimat yang merendah banget. Bapak, izin, mohon maaf, dengan segala hormat, kalau saya jadi bapak, saya juga malas dengerin orang stand up sekarang. Jujur aja, kerendahan hati yang ekstrim kayak gitu langsung runtuhin dinding pertahanan mereka. Dan dia berhasil ngambil hati audiens yang tadinya kelihatan mustahil buat ditembus. Bagian 5. Teknik menguasai suasana panggung. Walaupun Anda udah nyiapin brand dan taktik pembuka, kadang ada aja momen di mana suasana ruangan kerasa mati. Santai, kita bakal bahas 2 taktik survival tingkat lanjut buat ngadepin situasi ini. Taktik pertama, cara memindai atau scanning ruangan. Anda pasti sering lihat MC nanya, "Halo, apa kabar semuanya?" Terus dilanjut, "Tadi kesininya macet nggak?" Kelihatannya kayak basa-basi biasa ya, padahal ini trik cerdas loh. Mereka lagi ngelempar pertanyaan yang bertahap makin kompleks ke kerumunan, tujuannya buat menyingkirkan mayoritas yang diam dan nyari segelintir orang terakhir yang masih repot-repot jawab sapaan itu. Nah, poin pentingnya di sini adalah menemukan apa yang dinamakan hotspot. Orang-orang terakhir yang masih setia ngejawab pertanyaan Anda tadi, merekalah hotspot Anda. Pas Anda lagi di panggung dan tiba-tiba ngerasa panik atau ngeblank, jangan pernah ngelihat ke arah orang yang lagi nguap atau sibuk main HP. Kunci pandangan Anda langsung ke wajah para hotspot ini. Aura positif mereka bakal jadi jangkar yang nenangin mental dan bikin rasa percaya diri Anda balik lagi. Terus, dari beberapa hotspot itu, biasanya ada satu yang paling vokal, yang jawabnya paling keras. Itu dia yang kita sebut maskot. Kalau di tengah-tengah presentasi Anda ngerasa audiens mulai ngantuk atau energinya drop, tembak langsung interaksi ke si maskot ini, sebut namanya. Ini tuh ibarat guru yang tiba-tiba nunjuk satu murid di kelas. Efek kejutnya bakal kerasa ke si isi ruangan. Orang-orang yang lagi ngelamun bakal langsung melek dan merhatiin Anda lagi, karena mereka panik. Aduh, jangan-jangan abis ini gue yang ditunjuk. Semua taktik panggung ini sebenarnya berpusat pada satu hukum dasar energi. Kegugupan itu nular banget. Pernah nggak sih Anda nonton pembicara yang di atas panggung kelihatan gemeteran dan grogi banget, terus Anda yang duduk di kursi penonton malah ikutan keringetan dan nggak nyaman? Energi apapun yang Anda bawa ke atas panggung, entah itu panik atau pede abis, bakal langsung tersalurkan ke audiens. Kalau Anda nyaman sama diri Anda sendiri, audiens pasti juga ikutan nyaman dengerinnya.
Mari kita rangkum sebentar. Obat paling ampuh buat nyembuhin demam panggung adalah tahu persis siapa diri Anda. Kenali personal brand Anda, peluk erat-erat gaya suara Anda yang unik itu. Jangan malah disembunyiin. Sesuaikan cara komunikasi Anda dengan audiens yang ada di depan mata. Dan jangan lupa, selalu cari hotspot buat nenangin detak jantung Anda di atas panggung. Pada akhirnya, ini semua bukan kompetisi soal seberapa bening atau sempurnanya intonasi suara Anda. Kalau public speaking itu 80%-nya adalah soal psikologi, pertanyaannya sekarang, identitas seperti apa yang mau Anda persiapkan dan tunjukkan ke dunia hari ini? Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di bedah materi seru selanjutnya.